Cek, terdengar suara saya? Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bapak Kiai Muhammad Jauharul Ma'arif MPDI, Bapak Wakil Rektor 1, Dr. Kiai Haji Muhammad Ridwan Hambali LCMA, Bapak Wakil Rektor 2, Dr. Kiai Haji Yogi Pranaiza LCMA, Bapak Wakil Rektor 3, Dr. Kiai Nurul Huda MHI, Ibu Wakil Rektor 4, Dr. Hajah Iva Hoirianingrum SEMM, yang kami hormati Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekretaris Prodi di lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, khususnya pada sesi 1 ini dari Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah Adab, serta peserta via Zoom daring dari mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah dan Adab yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini, Sabtu 21 Oktober tahun 2023, kita semua dapat berjumpa via daring dalam acara sosialisasi Newspekma Sistem Penilaian Kredit Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat-syafaatnya di hari akhir. Baik, peserta sosialisasi yang berbahagia, perkenalkan saya Lina Andriani sebagai pembawa acara pada siang hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, melantunkan sholawat Al-Fatih. Ketiga, materi tentang sosialisasi Newspekma. Keempat, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Peserta sosialisasi yang berbahagia, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Selanjutnya adalah melantunkan salawat Al-Fatih. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Allahumma sholli
kasih disampaikan. Langsung saja teman-teman, selanjutnya adalah materi sosialisasi New Spekma, yaitu sistem penilaian kredit mahasiswa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Toha Hasan SPDI. Beliau adalah staf kemahasiswaan, alumni, dan keagamaan. Untuk teman-teman mahasiswa baru, mungkin bisa disimak dengan baik-baik apa itu Spekma, dan untuk teman-teman mahasiswa yang angkatan eh, bukan baru, mungkin ada perbedaan tentang spekma dan spekma. Jadi bisa diperhatikan baik-baik dan nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi jawab ya. Baik, langsung saja kepada Bapak Ahmad Hasan, dipersilahkan. Oh, baik, teman-teman. Sebelum kita ke Bapak Ahmad Hasan, ada sedikit penyampaian materi tentang apa itu spekma dari Bapak Direktur Kemahasiswaan, Alumni, dan Keagamaan kepada Bapak Sahibul Fikri MSN. Monggo dipersilahkan. Cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, hari ini kita dapat melakukan sosialisasi Spekma atau yang kali ini akan kita sebut dengan aplikasi New Spekma. Sebelum ke materi inti, kami akan menyampaikan terlebih dahulu tentang apa itu sebenarnya Spekma. Untuk mahasiswa baru mungkin belum mengenal lebih banyak apa itu spekma. Jadi spekma itu adalah sistem kredit point mahasiswa dalam kegiatan ekstra. Ya. Perubahan aplikasi spekma tahun 2023, jika dulu spekma itu ada di laman spekma.onugiri.ac.id, pada tahun ini spekma langsung masuk pada SIM. Ya, jadi terintegrasi dengan SIM yang kita gunakan sehari-hari. Pada kolom atau pada tombol yang paling atas nanti ada tulisan New Spekma. Ya. Jadi teman-teman sekali lagi bahwa silakan bisa langsung masuk SIM, nanti biar tidak kaget ada SIM, kemudian di sebelah kanan atas ada tulisan New Spekma. Jadi itu adalah perubahan aplikasi Spekma pada tahun 2023 ini. Lalu bagaimana Pak spekma yang dulu? Ini untuk mahasiswa yang lama misalnya ada pertanyaan seperti itu. Berarti harus mengupload ulang ya, pada di spekma sesuai dengan tahun. Ya, jika tahunnya adalah 2022, maka nanti di tahun akademik pada halaman SIM juga di tahun 2022 untuk penguploadannya. Kemudian, spekma itu kepanjangan dari sistem penilaian ekstra mahasiswa yang bertujuan untuk menyediakan dokumen aktivitas dan prestasi mahasiswa. Yang kedua, untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan. Yang ketiga, sebagai salah satu dasar pemberian reward prestasi mahasiswa. Dan yang keempat, ini yang paling penting, sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir pada semester atau setiap kelulusan mahasiswa yang nantinya ada SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Jadi poin dari final nantinya di ketika di semester akhir ada SKPI. SKPI itu adalah surat keterangan pendamping ijazah dari kumpulan spekma. Ya, lalu bagaimana cara pengisiannya secara lebih rinci nanti akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Hasan. Secara sekilas, pengisian spekma ini melalui laman sim.onugiri.ac.id. Masa pengisian spekma dilakukan selama perkuliahan per semester. Jadi kalau semester ganjil mulainya mulai 3 Januari, katakanlah begitu ya, sampai 6 Juni, maka itulah masa pengisiannya.
dan seterusnya. Jadi masa pengisian itu disesuaikan dengan masa semester. Misal sampean eh, menang lomba di tahun 2023 bulan November, berarti masuk sekarang semester ganjil, ya, dan itu masuk di tahun akademik 2023-2024. Kemudian penilaian spekma nanti akan divalidasi oleh BPA masing-masing. Kemudian masa penilaian spekma untuk untuk tahun ini tanggal 20 sampai 26 Desember atau 1 minggu sebelum pelaksanaan UAS tahun 2023. Nilai minimal spekma setiap semester adalah 25 poin. Oke, kemudian penilaian spekma sebagai salah satu syarat untuk bisa mengikuti ujian akhir semester. Poin yang harus dipenuhi mahasiswa pada 5 aspek masing-masing kegiatan. Jadi eh, di spekma itu ada 5 aspek. Yang pertama aspek keagamaan dan moral Pancasila. Yang kedua aspek penalaran dan idealisme. Yang ketiga ada aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap alma mater bangsa, negara, dan agama. Yang keempat ada aspek pemenuhan minat dan bakat. Dan yang kelima aspek pengabdian kepada masyarakat. Saya akan menjelaskan lebih rinci tentang aspek-aspek ini. Untuk teman-teman yang sudah pernah mengisi mungkin sudah paham, tapi saya akan lebih menjelaskan pada mahasiswa baru. Sebentar. Jadi, Spekma itu sudah diputuskan oleh Pak Rektor melalui surat keputusan Rektor Wonogiri tahun 2021. Nih, jadi kalau yang belum tahu, mahasiswa lama yang belum tahu, berarti mungkin bisa jadi eh, belum mengikuti. Oleh karena itu, mulai sekarang mahasiswa baru dan mahasiswa lama harus tahu bahwa ada SK Rektor yang menjelaskan tentang spekma ini. Oke, saya akan langsung ke poin-poinnya biar lebih jelas bahwa aspek yang pertama, aspek keagamaan dan moral Pancasila. Subunsurnya adalah ikut serta peringatan Hari Besar Islam, kegiatan keagamaan, kegiatan moral Pancasila yang bersifat ceramah dan upacara. Jika teman-teman sebagai penceramah atau sebagai petugas atau sebagai peserta yang dibuktikan dengan surat tugas, absensi, sertifikat, atau undangan, maka memiliki nilai poin masing-masing penceramah 12, petugas atau pembawa acara 10, dan peserta poinnya 9. Tapi nanti untuk upload bukti fisiknya harus ada surat tugas atau absensi, atau sertifikat atau undangan. Kemudian di tingkat nasional sebagai penceramah nilainya 10, kemudian sebagai petugas atau pembawa acara nilainya 8, dan peserta nilainya 7. Oke. Ini aspek yang pertama, keagamaan dan moral Pancasila. Selain mengikuti hari-hari besar Islam, kegiatan-kegiatan keagamaan dan sebagainya, ada juga kegiatan diskusi simposium. Ini di aspek penalaran dan idealisme. Jadi, sampean ketika mengikuti kegiatan seminar internasional, mengikuti kegiatan seminar nasional, atau bahkan hanya mengikuti kegiatan tingkat prodi misalnya, nanti ada nilainya masing-masing. Apa bukti fisiknya? Yakni sertifikat atau dan daftar hadir. Ini harus ada buktinya. Contoh ini, ada tingkat lokal, penceramah, petugas, peserta, tingkat universitas, bahkan yang paling rendah ada tingkat program studi. Jadi kalau zaman ada seminar, ada workshop tingkat program studi, itu ada nilainya. Yang sekali lagi dibuktikan dengan sertifikat atau daftar hadir, atau yang bisa membuktikan selain itu. Kemudian di kegiatan penelitian, ketika teman-teman melakukan penelitian misalnya, sebagai konsultasi, sebagai ketua, sebagai editor, masing-masing ada nilainya. Dibuktikan dengan apa? Dengan surat tugas atau surat keputusan. Atau sampai ada penelitian individu, dibuktikan juga dengan surat tugas. Kemudian sama, yang ketiga ada penulisan ilmiah. Ketika sampean juga menulis di radar, di blog Bojonegoro misalnya, atau di mana untuk menuliskan publikasi penulisan baik ilmiah maupun
non ilmiah, ini ada nilainya juga. Sebagai pengarang, sebagai editor, penulisan buku, penulisan media massa, tulisan tidak dipublikasikan berupa buku, ini, tulisan media online non medsos itu juga punya nilai. Apa yang bisa dijadikan bukti adalah tulisan yang dipublikasikan. Entah itu Radar Samen Foto, entah itu nanti di webnya Blog Bojonegoro itu bisa menjadi bukti fisiknya. Kemudian ada pelatihan karya tulis ilmiah. Ini juga hampir sama dengan seminar dan workshop-workshop yang dijelaskan di atas. Buktinya adalah sertifikat. Pelatihan karya tulis ilmiah, pelatihan penataran penelitian. Ya. Kemudian aspek ketiga ada aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap alma mater bangsa dan negara. Ketika panjenengan menjadi pengurus organisasi mahasiswa, itu juga memiliki nilai. Misalnya ketua BEM, ketua BEM atau DPM, dalam hal ini memiliki nilai 10. Pengurus harian BEM mulai nilainya 8. Anggota BEM atau DPM nilainya 6. Ada tingkat fakultas, ada tingkat fakultas dan ada tingkat program studi. UKM dalam hal ini dinilai pada tingkat universitas atau sektoral. Jadi berbeda dengan tingkat universitas umum. Apa bukti fisiknya? Yakni surat keputusan atau surat tugas atau struktur organisasi. Jadi kalau panjenengan ini mengikuti Ormawa, maka otomatis punya nilai ini, ya, nilai 10, 8, 6, sesuai dengan eh, pengurus atau keanggotaan masing-masing. Kemudian ada latihan kepemimpinan mahasiswa. Latihan kepemimpinan mahasiswa ini juga hampir sama dengan workshop tadi. Bedanya apa? Bedanya sama sebagai penceramah, narasumber, atau sebagai peserta. Bukti fisiknya yakni surat tugas atau sertifikat atau undangan. Kemudian ada kepemimpinan dalam masyarakat, agama, bangsa, negara, atau kepemimpinan organisasi di luar universitas. Nih, organisasi mahasiswa ekstra itu juga bisa diklaim sebagai poin spekma. Maka dari itu, selain sebagai di dalam kampus, teman juga bisa di luar organisasi, di luar kampus itu juga bisa diklaimkan di sini. Apa bukti fisiknya? Surat keputusan dan surat tugas. Kemudian kepanitiaan. Kepanitiaan apapun dalam kegiatan kampus maupun di kegiatan masyarakat. Asal ada surat keputusan, ada surat tugas, ada surat struktur organisasinya. Nih. Kemudian aspek yang keempat, aspek pemenuhan minat dan bakat. Satu, olahraga atau kesenian atau teknologi. Menjadi pengurus tim aktif per tahun. Jadi yang mengikuti asosiasi, ya, baik asosiasi olahraga atau asosiasi seni atau asosiasi yang lain, itu juga dinilai dalam spekma. Di tingkat internasional misalnya ketua itu memiliki nilai 15 sampai di tingkat prodi, ya. Atau pemain aktif sebagai atlet misalnya. Sebagai atlet juga ada nilainya di dalam spekma ini. Apa bukti fisiknya? Yakni surat keputusan, surat tugas, atau struktur organisasi. Ya. Atau pencapaian prestasi. Misalnya juara satu tingkat internasional itu adalah poinnya 12. Apa bukti fisiknya? Adalah sertifikat. Sampai nanti juga ada di tingkat, nah, di tingkat prodi. Ya, perlombaan itu di tingkat prodi. Dan saya ulangi. Juara tingkat fakultas, juara tingkat prodi, juara satu nilainya 3, juara 3 nilainya 1. Apa bukti fisiknya? Sertifikat atau karya tulis ilmiah jika bentuknya adalah karya tulis ilmiah. Pelatihan, penataran, penelitian hampir sama. Ini sama sebagai apa? Penceramah atau peserta nanti ada nilainya. Kemudian ini juara ada pementasan. Pementasan, invitasi biaya, rancangan teknologi tanpa kejuaraan. Misal
panjenengan semua ini membuat karya tingkat internasional misal, atau karya perseorangan misal, karya musik, karya lagu, atau karya puisi, atau karya apapun ya. Yang jelas ada bukti fisiknya berupa sertifikat, poster, atau undangan publik. Kemudian yang terakhir ada aspek pengabdian kepada masyarakat. Ada yang menjadi relawan usaha bantuan terhadap bencana alam misalnya. Ada bencana alam sampai ikut menjadi relawan. Sebagai apa? Sebagai ketua atau sebagai anggota. Nanti juga ada nilainya. Dan juga harus ada bukti fisiknya. Ini bukti fisiknya adalah surat tugas atau surat keputusan atau undangan. Kemudian juga ada relawan atau usaha pembinaan terhadap masyarakat. Ya. Jadi kalau ada di desa misalnya butuh relawan atau volunteer misalnya di dalam desa-desa atau di dalam masyarakat. Sama juga sebagai apa nanti di sana, nilainya juga ada di sini sebagai ketua atau anggota. Nah, dalam satu semester itu dari akumulasi semua nilai ini minimal yang harus dikumpulkan oleh panjenengan semua adalah 25 poin. Nggih. Jadi itu minimalnya, termasuk ngaji toros, termasuk ngaji hataman Senin pagi, itu juga memiliki poin. Jadi kalau sampean sudah 6 kali ikut ngaji toros, maka akan dikeluarkan sertifikat mengikuti ngaji toros atau mengikuti hataman Senin pagi. Oke. Itu adalah bagaimana kita memberikan penghargaan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ngaji toros maupun hataman pagi. Kemudian setelah itu kita juga akan tahu teman-teman ini kegiatannya di kampus selain mengikuti perkuliahan juga misalnya mengikuti kejuaraan. Mengikuti kejuaraan itu juga akan diberikan reward oleh kampus. Juara satu, tingkat prodi sampai tingkat internasional akan diberikan reward. Maka dari itu teman-teman, saya memotivasi diri saya sendiri dan teman-teman semua bahwa kita harus memiliki prestasi. Memiliki prestasi itu bukan hanya prestasi sebagai juara ya, tapi kalau kita mempunyai karya, ya, karya apapun, ya, itu juga diakui sebagai prestasi. Itu kurang lebih demikian gambaran awal tentang apa itu spekma yang teman-teman harus isi di setiap semester. Kurang lebihnya demikian, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Direktur, Bapak Sahidu Fikri MSN telah menjelaskan apa itu SPEGMA, teman-teman. Selanjutnya langsung saja kita ke pemateri selanjutnya, yaitu Bapak Ahmad Toha Hasan. Monggo Bapak, silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya teman-teman. Alhamdulillah ini di forum Zoom meeting ini kita sudah kedatangan 240-an lebih ya. Jadi dari Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab ini sekitar 245-an ya. Jadi di sini saya menerangkan tentang teknisnya, teman-teman ya. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Direktur bahwasanya spekma itu apa, untuk apa, diisinya kapan, lalu kelanjutannya bagaimana sudah dipaparkan bahwasanya spekma ini wajib ya untuk seluruh mahasiswa, tidak hanya di Fakultas Tarbiyah ataupun Fakultas Syariah, nanti juga di keseluruhan kita akan berikan tentang materi pengisian spekma, karena spekma ini wajib bagi seluruh mahasiswa di Unugiri. Oke. Lanjutnya ini tentang, bentar, oke, tentang materinya, masuk Pak nih. Ini tentang teknis pengisian, jadi nanti teman-teman kan tadi sudah tahu tentang spekma, terus poin-poinnya yang dinilai itu apa. Sekarang selanjutnya tentang cara pengisiannya. Jadi di Direktorat 3 ini atau Direktorat Kemahasiswaan
alumni dan Direktorat Kemahasiswaan, Alumni dan Keagamaan ini yang membackup daripada new spekma ini. Untuk panduannya, insya Allah bisa di-download di website resmi DKAK, dkak.unugiri.ac.id. Selanjutnya, new spekma ini juga akan kita support untuk seluruh mahasiswa. Ya. Jadi untuk pertanyaan, Pak, saya belum tahu ini maksudnya bagaimana, silahkan tanya. Jangan pernah malu untuk bertanya. Sebelum pengisian spekma, kita harus ngapain dulu sih? Yang pertama, siapkan bukti dokumen. Pastinya teman-teman mahasiswa juga punya bukti dokumen. Oh Pak, saya pernah mengikuti lomba ini. Pak, saya di rumah jadi pengurus takmir masjid. Pak, saya di rumah seperti ini. Semuanya ada buktinya. Nah, namanya takmir masjid kan juga mungkin ada SK-nya dan sebagainya. Siapkan bukti-buktinya, sertifikat, SK, piagam, foto, dan lain sebagainya siapkan dulu. Selanjutnya, siapkan Cloud Drive. Jadi, bukti-bukti itu harus dimasukkan di Cloud Drive. Entah itu Google, Microsoft, Mega, dan lain-lainnya. Kita tidak matok. Zaman harus di Google Drive, tidak. Boleh di Cloud Drive manapun. Setelah itu, scan dan upload dokumen ke Cloud Drive yang saudara miliki ya. Jadi teman-teman mahasiswa nanti setelah punya dokumen, punya drive, diuploadlah dokumen-dokumen tersebut. Nah, pastikan setiap file dokumen itu disetting open public, jadi bisa dilihat oleh siapapun yang mempunyai link daripada file tersebut. Selanjutnya, buka alamat SIM dan unugiri.ac.id, login menggunakan akun SIM. Semua mahasiswa di Unugiri sudah mempunyai akun SIM. Yang keenam, masuk ke menu mahasiswa, selanjutnya menu spekma. Yang terakhir, isikan spekma sebanyak mungkin dengan bukti yang dimiliki untuk mendapatkan skor penilaian yang maksimal. Selanjutnya, persiapan dokumen dan manajemen file di Cloud Drive. Yang pertama, pastinya jika teman-teman mahasiswa sudah punya filenya. Yang kedua, siapkan akunnya. Teman-teman semua harus punya akunnya, akun entah itu Google Drive, Microsoft Cloud, dan lain sebagainya. Ingat selalu, yang kedua ingat selalu dan akun dan sandi Cloud Drive-nya. Diusahakan Cloud Drive ini tidak bergonta-ganti. Semester 1 saya pakai akun ini, Pak. Semester 2 pakai akun ini, Pak. Sampai nanti akan kebingungan di akhir semester, di semester 8 besok. Spekma dinilai dari mahasiswa semester 1 sampai lulus menjadi sarjana. Jadi penilaiannya ini dari semester 1 sampai di akhir semester 8. Pastikan saudara-saudara sekalian itu tidak kehilangan akun daripada Cloud Drive tersebut. Tujuannya seperti itu. Yang terakhir, atur file di Cloud Drive agar terlihat rapi dan tidak membingungkan. Pastikan file dokumen itu di-manage dengan baik dengan menempatkan file sesuai folder masing-masing. Jadi sampean punya satu drive yang harus diingat password dan akunnya, tidak lupa sampai lulus, bahkan sampai lulus di sini pun masih ingat. Sebagai bukti kalian pernah kuliah di Unugiri ini loh. Akun yang saya buat dari pertama saya semester 1 sampai akhir, ini yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas, untuk mengisi speknya dan lain-lainnya. Jadi dirapikan, diusahakan dirapikan. Jadi tidak semerawut. Semester 1 si A punya akun 1. Oh, semester 2 dia lupa. Dia buat akun lagi. Semester 3 lupa lagi, buat lagi. Itu nantinya akan membuat saudara-saudara sekalian bingung. File-filenya yang banyak yang hilang. Selanjutnya setting hak akses setiap file. Ini di setiap file. Pasti dari teman-teman bisa menyetingnya. Setiap file itu diberikan hak akses publik. Ya, jadi ada yang file itu hanya diupload, tapi diakses orang lain walaupun punya linknya, dia tertutup, tidak bisa diakses. Nah ini jangan sampai. Alias dapat dilihat oleh siapa saja yang memiliki link.
Kita langsung ke prakteknya ya, untuk bagaimana cara membuat filenya. Hmm. Ini contoh saya punya Drive, tapi ini pakai Google juga karena ini juga punyanya direktorat. Ini contoh eh, manajemen daripada penataan file. Jadi dibuat folder-foldernya. Contoh saya hari ini semester 1 di Wonogiri. Oh, ada program Spekma, Pak. Saya mau buat, silakan dibuatkan dulu folder. Ini Spekma semester 1, semester 1. Hmm. Contohnya seperti ini. Jadi setiap file itu sudah termanage, terakomodir di satu folder ini. Jadi besoknya kamu ditanya tentang filemu mana, semuanya sudah tertata dengan rapi, dengan sudah dimasukkan di folder-folder yang sudah dibuat. Nah, ini. Dibuka foldernya, selanjutnya diupload buktinya. Ini saya contoh punya sertifikat, Pak. Ini saya mau upload di Spekma. Sudah diupload, oke. Selanjutnya, untuk manajemen filenya insya Allah sudah bisa semua. Selanjutnya login pada halaman sim.unugiri.ac.id. Jangan lupa loginnya diingat-ingat juga, Pak. Saya itu nggak pernah KRS-an, Pak. Nggak pernah ngisi spekma, nggak pernah karena saya lupa santinya. Nah, silakan menghubungi eh, yang terkait dengan SIM. Kalau lupa, jangan sampai lupa. Pilih menu New Spekma pada menu mahasiswa. Selanjutnya isikan ajuan kredit poin ke dalam menu pengajuan. Dan setelah diisikan, jangan lupa untuk disimpan. Langsung kita pada prakteknya. Nah, ini saya eh, memakai akunnya salah satu mahasiswa dan sudah izin juga pastinya ya, nggak ilegal ini. Ini saya sudah masuk pada menu mahasiswa. Selanjutnya diklik menu mahasiswa, ada menu paling pojok kanan, ada New Spekma. Selanjutnya pilih pengajuan KRP atau KHP. Atau kalian pengen lihat periodenya Spekma. Oh, yang dibuka 2022-2023, Pak. 2023-2024 belum dibuka. Langsung kita ke pengisian KRP dan KHP. Ini contoh, ini Mbak Siti Indah Nurjana dari Piaud. Contoh saja Mbak Indah ini di kegiatan simposium. Untuk memilih bidangnya, silakan diklik menu bidang kegiatan. Jadi, agar tidak bingung, saya mau ngisi di aspek moral dan Pancasila, Pak. Klik. Ini hanya yang paling atas yang ditunjukkan ini adalah aspek moral dan Pancasila saja. Keagamaan, moral Pancasila, dan sebagainya. Untuk bobotnya juga ada di sini. Jadi kalau contohnya Mbak Indah ini mengikuti kegiatan keagamaan internasional dan Mbak Indah ini adalah sebagai moderator. Langsung saja diajukan. Klik menu ajukan. Selanjutnya, pada menu ini isikan link yang link file yang sudah diupload pada drive tersebut. Salin link. Diisikan lalu di paste di sini. Selanjutnya boleh diberi keterangan atau tidak yang untuk menjelaskan nanti dari DPA untuk menilai lebih mudah diberi keterangan. Kalau tidak perlu ya tidak perlu. Selanjutnya ada bukti lagi, Pak. Saya selain ada sertifikat, ada juga fotonya saya waktu di Singapura, Pak, mengikuti kegiatan ini. Tambah bukti lagi, filenya dilinkkan lagi.
tambah bukti lagi, dilingkan lagi. Selanjutnya tinggal simpan. Nah, penambahan data SKP berhasil. Nah, untuk nilainya ini mahasiswa cukup menunggu dari DPA untuk menilai, memvalidasi daripada bukti yang diajukan. Untuk selanjutnya boleh mengisi apapun sesuai dengan aspek yang dimiliki, dengan bukti yang dimiliki. Kalau Pak, saya ini tampilannya bingung Pak, terlalu panjang. Saya sudah ngisi apa, yang belum saya isi apa, yang mana Pak? Silahkan dicentang, diajukan atau divalidasi. Dia akan muncul ini. Oh, ternyata saya baru ngisi satu di aspek moral dan Pancasila. Terus saya ingin ngisi lagi Pak, silahkan diklik di bidang kegiatannya. Oh, ini di aspek kepemimpinan saya belum. Silahkan dicentang, ajukan atau validasi. Nah, silahkan dipilih yang sesuai dengan kriteria kriteria bukti yang teman-teman miliki. Ya, mungkin cukup itu untuk demonya. Jadi saya rasa cukup mudah dan tinggal dilaksanakan untuk teman-teman mahasiswa. Jangan lupa akunnya cukup satu akun saja untuk dari sampai pertama masuk sampai lulus. Tidak usah berubah-ubah. Dan untuk pengisiannya tidak dibatasi dalam artian tidak di seperti tahun-tahun kemarin di 1 minggu untuk Fakultas Tarbiyah pengisian tidak. Jadi semester awal dibuka itu sudah bisa mengisi spekma, new spekma ini. Sampai di akhir semester penilaian ditutup, dibuka periode baru di semester berikutnya yang semester sebelumnya sudah tidak bisa diisi. Nah, ini insya Allah juga akan mempermudah. Jadi kawan-kawan mahasiswa jika hari ini punya bukti, langsung ajukan. Hari besoknya lagi, langsung ajukan seperti itu. Tidak usah menunggu kapan pengisiannya, kapan wilayahnya, tidak usah. Jadi dalam satu semester itu, sampean bisa mengisi sewaktu-waktu sampai batas akhir penutupan dan dibukanya periode baru. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin nanti bisa dilanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Hasan untuk materinya yang sangat menarik sekali ya teman-teman, sangat berguna dan sangat bermanfaat sekali untuk kita dari semester 1 sampai nanti semester 8. Langsung saja, mungkin jika ada pertanyaan, jika ada yang mau ditanyakan, bisa melalui kolom chat ataupun meraise hand. Bisa dimulai mungkin dari sekarang. Silahkan teman-teman, ada yang ditanyakan mungkin? Atau sudah paham semuanya tentang new spekma? Bukan lagi tentang spekma. Kalau dulu mungkin namanya spekma untuk mahasiswa semester lama, kenalnya spekma. Dan sekarang diperbarui lagi dan namanya new spekma. Sudah ada pertanyaan, saya bacakan dulu ya. Pak, kalau tidak ada sertifikat tetapi ada foto saat kegiatan itu bisa diupload atau bisa masuk nilainya apa tidak? Mungkin nanti bisa dijawab oleh Bapak Materi, Bapak Ahmad Toha. Langsung saja dijawab, ya, Bapak. Monggo. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Juwita Ningsih. Oke. Kalau tidak ada sertifikat, tetapi ada foto saat kegiatan itu bisa diupload atau bisa masuk nilainya ya. Maksudnya hanya ada foto buktinya ya. Nah, untuk penilaian, mohon maaf nih teman-teman mahasiswa, itu adalah seluruhnya hak prerogatif dari DPA. Jadi untuk penilai, yang berhak menilai itu adalah DPA. Mungkin DPA juga lebih tahu
dan jenengan-jenengan semua, karena yang memang mendampingin jenengan setiap hari. Contoh saya punya DPA Pak Fikri. Saya punya foto Pak, hanya punya foto, punya kegiatan di kemarin di Singapura Pak, tak fotokan. Nah, untuk penilaiannya tergantung Pak Fikri, dilihat, oh sampai no Singapura atau enggak ki, gak paham juga. Oh ternyata editan sama Pak Fikri dinilai nol. Ya bagaimana lagi? Itu adalah hak prerogatif daripada DPA masing-masing. Ya, mungkin itu. Terima kasih sudah terjawab pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, izin bertanya Bapak atau Ibu, apakah harus konfirmasi ke DPA untuk meminta persetujuan telah mengisi atau tinggal menunggu konfirmasi? Bisa langsung dijawab, ya, Bapak Toha? Ini saya bantu menjawab. Oke, dibantu sama Bapak Fikri. Hmm, Baik, yang pertama memang teman-teman bukti yang paling aman itu memang sertifikat ya. Jadi, kalau ada foto tambahan itu menjadi bukti pendukung jika nanti tidak dipercaya oleh penilai. Oke. Misal, Pak sertifikatnya ini asli loh Pak, coba buktikan fotonya mana. Nah itu juga menjadi bukti pendukung. Kemudian untuk nilai, nilai itu ada yang seperti yang sudah saya sampaikan bahwa penilaian itu 1 minggu sebelum UAS. Jadi teman-teman sebelum UAS segera untuk mengisi bukti-bukti ya, di Spekma. 1 minggu sebelum UAS akan dinilai oleh DPA masing-masing. Gitu nggih. Jadi tidak ada pemberitahuan lagi, sudah otomatis 1 minggu sebelum UAS harus selesai diupload. Itu Mbak Moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak Direktur untuk jawabannya. Dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya, ya Bapak. Mohon maaf, izin bertanya. Spekma berarti mulai semester ini saja ya Pak? Maksudnya semester-semester kemarin nggak usah dikodok atau bagaimana? Monggo, Bapak Direktur, untuk Nggih. menjawabnya. Di awal tadi Kodok. sudah kami sampaikan bahwa teman-teman di Spekma yang kemarin itu dipindahkan secara mandiri di New Spekma. Jadi untuk memudahkan kami mengecek yang kemarin, panjenengan memindahkan secara mandiri mulai dari semester awal. Untuk mahasiswa baru berarti berlakunya mulai sekarang. Tapi kalau mahasiswa 2021 misalnya, berarti harus mengupload mandiri lagi. Itu nggih, mohon maaf, ini adalah aplikasi baru, jadi kita harus bekerja sama kembali dalam hal ini. Begitu, Mbak Lina. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Nah, sudah mungkin sudah cukup ya teman-teman untuk pertanyaannya sudah dijawab dengan lengkap, jelas dan sangat bagus sekali. Untuk teman-teman yang hadir pada via daring saat ini mungkin bisa mengisi absen di kolom chat ya untuk teman-teman yang hadir saja pada via daring saat ini untuk Fakultas Jadi di kolom Tarbiyah chat dan dan Fakultas Syariah chat. dan Adab. Mohon maaf untuk absen. Iya, dalam proses perbaikan ya, teman-teman. Nanti ditunggu lagi untuk bisa absen lagi. Mungkin demikian. Ada pertanyaan lagi bisa satu lagi, Bapak Fikri boleh? Boleh, bisa. Oh, Semua bisa. sertifikat diakui ya. Oke, Kalau mohon maaf. BLK berarti tingkat kabupaten. Sebab ya teman-teman yang untuk yang bertanya tentang seumpama punya Ya. sertifikat kegiatan BLK bisa apa tidak? Bisa, semua sertifikat bisa dimasukkan, diuploadkan. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin bisa kita foto bersama dulu teman-teman. Bisa dinyalakan kameranya, kita untuk foto bersama dulu. Mohon untuk Mas Jeffrey. Oke, dinyalakan semuanya kameranya. Kita foto bersama dulu. Sudah, kita foto. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1,
2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih untuk teman-teman semua untuk peserta sosialisasi Newspekma Sistem Penilaian Kredit Mahasiswa untuk Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah dan Adab. Selanjutnya yaitu kita acara penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sosialisasi Newspekma Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Wabarakatuh. bisa live grup, live Zoom ya.